2 tahun lebih udah fasih ya, Iya, keren benar. banget. Hebat loh, aku Iya. tepuk tangan dulu, aku kaget. Terima Tepuk tangan, kasih guys. ya. Bahasa Indonesia aku masih jelek. Enggak. Udah bagus. Jadi kamu bisa deswa ya? Oh, Bisa apa? bahasa Deswa. Bahasa deswa. Nggak bisa, Deswa tuh apa? Kedua-dua ini adalah keturunan dari negara Tiongkok. Salah satunya Seligo adalah orang Indonesia, orang Tionghoa Indonesia. Yang sebelah lagi guys adalah orang asli negara Tiongkok yang saat ini guys tengah belajar ya tentang sastra Indonesia dan juga coba mendalami tentang berbahasa Indonesia. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel guys. Oke guys, kali ini kita akan teruskan lagi dengan membuat bakalan video reaction mengenai tentang orang asli ya dari Tiongkok. Beliau ini mengambil jurusan yaitu jurusan sastra Indonesia. Dan apakah bisa beliau ini dari negara Tiongkok lancar sekali berbahasa Indonesia juga? Apa yang saya dapat lihat dari sisinya itu juga, beliau hanya belajar jurusan sastra Indonesia di negara sendiri, yaitu di negara Tiongkok lah, seperti begitu ya. Dan apakah beliau ini mempunyai pengalaman berwisata ataupun pernah mengunjungi negara Indonesia? Apapun, kita akan sama-sama lanjutkan dengan judulnya Orang Tiongkok Jurusan Sastra Indonesia. Kaget kok lancar. Dan ini merupakan dari channel yaitu Seligo. Seperti biasa, like, comment, share dan juga subscribe di dalam channel ini. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak di video pada kali ini. Ayo guys. Menurut kami orang Tiongkok itu sebuah kata hina. Apakah jurusannya populer, terkenal? Wow, intronya guys membuatkan kita penasaran. Hi everyone, welcome back to my channel. I'm Seligo, your favorite Indo girl. Dan hari ini aku kedatangan bintang tamu super spesial guys. Jadi ada salah satu subscriber yang kontak aku dan dia bilang dia mau berbagi tentang pengalamannya dia. Siap. Dia orang China dan dia ngambil jurusan sastra Indonesia. Jadi menarik banget gak sih? Aku sendiri gak sabar banget buat denger ceritanya dia. So stay tune sampai belakang. Dan jangan lupa subscribe dulu ya guys. Terus like video ini dan bagikan video ini ke teman-teman. Oke, mari kita mulai. Saya Mega dan saya sudah belajar bahasa Indonesia 2 tahun lebih, sedang adalah kelas 3 di universitas. Ini juga ketiga tahun saya belajar bahasa Indonesia. Oh ya, saya sedang di Shanghai, jadi tempat yang bagus ya. Wow, 3 tahun. Tinggalnya di Shanghai? Ya, saya bukan seorang Shanghai, hanya belajar di sini. Oh, asalnya dari mana? Asal saya seorang Kantonis dan bisa Kantonis juga. Di Tiongkok, di China, kota mana? Kotaku tak begitu terkenal. Tempat di provinsi Guangdong. Oh, Guangdong. Siap. Terus tadi Mega bilang sudah belajar selama 3 tahun? Iya, selama 3 tahun. 2 tahun lebih, belum sampai 2 tahun lebih. Wow, 2 tahun lebih udah fasih ya, Iya, keren benar. Banget. Hebat loh, aku tepuk tangan dulu, aku kaget. Terima tangan, kasih guys. ya. Bahasa Indonesia aku masih jelek. Enggak. Udah bagus banget Iya. menurut aku. 2 tahun dan udah bisa ngomong selancar kayak gini sama aku. Bener. Iya, benar. Hebat. Penasaran banget karena jarang ketemu ya yang ngambil sastra Indonesia. Aku belum pernah ketemu lah sama yang pernah ngambil jurusan ini, langsung ngobrol gitu. Jadi aku sangat excited buat tanya kamu. Awalnya aku mau nanya dulu, tahu channel Seligo dari mana? Terus kok bisa kepikiran untuk kontak aku dan habis itu mau berbagi pengalamannya? Apa nih? Apa ini motivasinya? Pada awalnya saya juga hanya lihat-lihat YouTube seperti biasanya. Jadi tiba-tiba muncul channelmu tentang seorang Tiongkok yang lain berbicara tentang Indonesia ya, masalah-masalah di Indonesia. Jadi saya juga penasaran dan saya juga ingin bicara sama orang lain seperti seorang Indonesia tentang masalah-masalah itu. Topik itu juga saya penasaran. Jadi face to face talk juga tak sering alami. Karena ada pandemik, jadi saya tak bisa bicara sama orang Indonesia dan juga tak bisa ketemu mereka. Dosen asingku juga di Indonesia, jadi rasanya kekurangan sesuatu. Jadi selama ini 2 tahun belajar online ya? Iya. Keren sih, gila belajar online. Keren guys. Aku mau acungin jempol dulu buat Mega karena berani gitu juga aku untuk bertanya
ke aku secara langsung dan mau volunteer gitu, mau memperkenalkan diri langsung. Dia sopan banget guys, memperkenalkan diri lewat DM, Instagram, terus bilang pengen cerita tentang pengalamannya dia seperti ini. Ini di encourage banget, aku maksudnya sangat mengacungkan jempol. Jadi kalau kalian semua juga ada cerita yang unik pengen dibagikan dan pengen di-share gitu ya, boleh banget untuk ngomong gitu langsung, jadi jangan malu-malu gitu. Mana tahu orangnya juga bersedia. Nah, ini salah satunya contohnya Mega. Terus kita jadi ketemu deh. Orang-orang lain juga bisa ikuti saya, ada DM saya juga. Boleh. Kalau ada teman-teman Indonesia yang mau ngajarin Mega lebih lancar bahasa Indonesianya, aku tag Instagramnya ya. Dan kalian bisa kontak Mega langsung. Oke? Oke, siap. Nah, terus bagaimana bisa memilih jurusan sastra Indonesia? Ya, gimana? Pertanyaan itu hampir semua orang Indonesia akan tanya sama saya. Betul. Rasanya kayak nasib atau takdir. Karena jurusan bahasa Indonesia pilih saya. Apakah jurusannya populer? Terkenal? Karena bahasa Indonesia, tak banyak orang belajar jurusan ini. Di universitas kami 2 tahun sekali buka jurusan. 2 tahun sekali. Ya, dan kelas kami hanya 9 orang. 9 orang. Lalu tadi kenapa awalnya Mega mau masuk ambil jurusan ini? Tadi kayaknya belum lupa jawab. Karena saya suka belajar bahasa. Pada saat saya mendaftarkan diri, pilihan saya hanya bahasa Thailand dan bahasa Indonesia. Jadi menurut ibuku, kalau belajar bahasa Indonesia kami akan lebih mudah cari pekerja. Betul. Karena orang Indonesia juga banyak dan marketnya mungkin luas dibanding Thailand ya. Iya. Ibumu pintar. Iya. Mantap. Menurutku ibuku pintar. Iya, bercanda. Mudah mencari pekerjaan. Lalu yang mengajar di sana apakah orang Indonesia asli atau bagaimana? Kami ada 2 orang dosen Tiongkok dan 1 dosen asing dari Universitas Pajajaran. Unpad. Menurutku pada awalnya amat gampang. Hanya sebulan sudah saya bisa tulis tulisan pengarang dan seperti itu. Dan 1 bulan. Tapi sampai sekarang saya sudah belajar begitu banyak tahun. Sudah mulai kesulitan. Bagian yang susah. Jujur ya bahasa gaulnya amat jelek, jadi sama asing bagiku, seperti Twitter, Instagram, dan omong-omong kalian, sama asing bagiku. Bahasa gaulnya yang susah. Bahasa gaulnya susah. Memang banyak orang bilang bahwa bahasa Indonesia mudah dipelajari, tapi untuk masternya, untuk benar-benar bisanya, itu susah. Katanya sih dengar-dengar seperti itu. Jadi harus banyak-banyak berbicara sama orang yang berbahasa Indonesia langsung, gitu. Supaya sering dengar, terus sering menggunakan kan ya. Gak apa-apa, nanti mudah-mudahan teman-teman dari sini yang nonton bisa mungkin DM Mega juga, ada yang mau kenalan, boleh. Jadi sekalian ajarin bahasa Indonesia ke Mega ya. Karena orang Indonesia terkenal ramah-ramah, dan kalau ada orang asing yang mau belajar bahasa kita tuh merasa senang banget gitu. Dan kalau Mega ada kesulitan apa-apa, boleh kok tanya-tanya ke aku, tanya-tanya ke teman-teman semua. Mungkin teman-teman semua juga boleh komentar di bawah kalau ada hal yang bisa ngebantu untuk belajar bahasa Indonesia, kayak gitu-gitu. Boleh ditaruh di komentar. Siap. Kalau begitu penasarannya tentang rendang, temanku bilang Indomie di Indonesia rasanya beda dengan yang di Tiongkok. Oh iya. Ini makanya itu juga. Soalnya aku dulu pernah kuliah tinggal di Malaysia ya dulu, dan Indomie di sana juga rasanya berbeda dengan yang di Indonesia. Sedikit saja bedanya. Tapi tetap enakan yang di Indonesia, lebih sedap gitu. Lain kali. Lebih ingin makan lagi. Jujur saya penasaran dengan budaya Islam. Memang unik. Karena Indonesia adalah negara yang paling banyak umat Islamnya kan di seluruh dunia, umat Muslimnya. Jadi memang budayanya cukup berbeda dibanding negara-negara lain gitu. Jadi yang Mega penasaranin apa? Mungkin aku bisa coba bantu jawab. Pakai hijab panas. Kalau itu aku nggak bisa bantu jawab. Mungkin teman-teman di bawah ya yang ada yang berhijab juga gitu. Pakai hijab panas. Komentar. Kalau ada hal-hal lain juga yang bisa di-share tentang mungkin budaya Islam lainnya,
boleh nih komentar juga supaya Mega bisa baca-baca. Iya, terima kasih. Mereka bisa pakai hijab berolahraga dan Oh, seperti itu. Jadi ya. menurutku tak mudah melakukan apa-apa kalau ada hijab. Nah, kalau Mega tahu tentang Chinese Indonesia nggak, orang Tionghoa? Oh, oke. Seperti aku gini, pernah dengar nggak sebelumnya? Sebelum kenal YouTube channel aku gitu misalnya? Kalau masalah itu sudah aku dalami banyak. Oh, sudah pelajari. Pada saya masih kelas 1, saya juga mengerjakan sebuah penelitian tentang orang Tionghoa di Wah, Indonesia. oke. Apakah mereka belajar bahasa Mandarin dan mengapa mereka belajar bahasa Mandarin dan seperti itu. Oke. Juga membandingkan orang seperti kalian dengan orang Tionghoa di Malaysia. Oke. Seperti itu. Mungkin banyak yang belajar bahasa Mandarin bukan karena mereka seorang Tionghoa, malah karena mereka ingin Mencari uang. Iya. Betul. Dengan itu, Oke. ya. Betul. Mungkin orang Tionghoa di Malaysia lebih pandai bahasa Mandarin Betul. dan bisa bahasa daerah di Tiongkok juga seperti Kantonis Betul. atau yang lain. Iya. Tapi di Indonesia yang banyak adalah orang Hokkien. Mereka banyak yang bisa bahasa Hokkien. Tapi menurut seorang teman orang Tionghoa Hokkien dan di Indonesia, menurutnya ia pernah datang di Tiongkok dan pergi ke provinsi Fujian, tempat orang banyak yang bicara Hokkien. Menurutnya orang di sana tak bisa mengerti bahasa Hokkiennya. Hokkiennya berbeda. Berbeda. Dengar seperti itu sih katanya. Yang dipakai di Indonesia pun sudah banyak bercampur dengan bahasa Indonesia. Meskipun memang asalnya dari sana, tapi sebenarnya banyak bahasa yang udah nggak tahu lagi gitu. Jadi dipakainya bahasa Indonesia sebagai penggantinya. Sudah tercampur. Jadi memang jadi budaya baru sih. Begitu menurut aku ya. Tapi masalah itu juga serius di Tiongkok juga. Banyak anak-anak kecil tak bisa dialek juga. Jadi mereka hanya bisa bahasa Mandarin. Menurutku itu juga tak begitu baik. Karena budaya juga pada bahasa mereka. Kalau tak bisa bahasa, tak bisa budaya. Melestarikan budaya. Oke, paham. Jadi dari mana leluhurmu? Shantou kalau nggak salah. Bentar ya. Oh, Shantou. Oh, jadi kamu bisa Deswa ya? Bisa apa? Bahasa Deswa. Bahasa Deswa. Nggak bisa. Deswa itu apa? Ada seorang temanku yang dari tempat itu. Mereka tak bisa Kantonis. Dulu kata papa saya, papanya dia, jadi kakek saya, jadi panggilnya Akong, dia asalnya dulu dari Shantou katanya. Papa saya menggunakan bahasa Teochew. Di Mandarin mungkin jadi Cao Chou ya. Cao Chou? Ya. Sorry kalau namanya agak-agak. Soalnya apa-apa. Terakhir nih, belum pernah kan ke Indonesia? Apa yang kamu sukai dari budaya Indonesia yang sejauh ini kamu tahu? Kalau aku suka mengapa saya belajar begitu banyak tahun dan pasti harus suka sih. Kalau betul, saya setuju juga. Kalau belajar bahasa pasti harus suka dengan budayanya karena kan bahasa dengan budaya sangat terikat. Sangat terikat kan. Tidak bisa lepas, budaya pasti bahasa nyambung. Ya, yang Mega sukai dari budaya Indonesia atau orang Indonesia tuh apa? Ya, apa? Di bidang musik saya suka Juicy Lucy. Saya suka banget mereka. Oke, terakhir ada yang mau Mega sampaikan ke teman-teman yang nonton semua ini? Lebih baik jangan pakai Cina, kata itu CINA. Jangan pakai. Menurut kami orang Tiongkok itu sebuah kata hina. Kenapa? Karena itu tentang sejarah pada sejarah pendudukan Jepang. Karena mereka pakai itu untuk menghina kami. Diganti dengan China atau Tiongkok. Pakai Tiongkok lebih sopan. Tiongkok. Saya baru tahu. Gitu. Saya sih gunakan China ya, karena memang internasional English kan China biasanya. Atau kalau memang Indonesia memang saya gunakan Tiongkok. Orang agak sedikit sensitif dengan penggunaan kata Cina sih, kayak mengatai juga. Betul. Tapi kalau saya pribadi dibilang orang kalau, oh kamu orang Cina ya, gitu. Saya ya nggak ada rasa kayak dia ngatain saya sih. Oh iya saya keturunan gitu. Ya, tapi saya orang Indonesia gitu. Nggak ada rasa tersinggung. Nggak ada rasa tersinggung. Selama orangnya bukan yang kayak
misalnya nadanya ngatain, beda kan kalau nadanya ngatain. Iya. Ya. Jadi harus perhatian gitu. Perhatikan itu. Kalau penasaran sama saya, bisa DM saya. Dan kalau ingin mendalami bahasa Mandarin juga bisa DM Oke, saya. Siap. Udah diajak sama. Kalau kalian adalah seorang mahasiswa di jurusan sastra Indonesia di Indonesia, pasti DM saya ingin banget bicara sama kalian. Hebat. Saya ingin tahu apa bedanya yang kami belajar dan mereka belajar. Oke. Tuh guys, udah diajak ya guys. Sally nih ya harus banyak belajar juga sama Mega tentang bahasa Mandarin nih. Oke deh. Itu aja dari kita hari ini. Thank you banget semua yang udah nonton sampai akhir. Dan kalau ada pertanyaan lain boleh banget taruh di kolom komentar di bawah. Mana tahu Mega dan aku bisa bantu untuk jawab. Sampai ketemu di video selanjutnya. Oke, bye-bye. Guys, makasih banyak Mega. Bye, terima kasih. Oke guys, demikianlah sebentar tadi video dari channel Seligo, yang mana Seligo ini ya guys ketemu dengan orang Tiongkok yang lancar sekali ya bahasa Indonesianya juga. Beliau ini orang Tiongkok ini guys mengambil jurusan sastra Indonesia ya. Jadi beliau mempunyai pengalaman selama dalam tempoh 2 tahun dan mahir berbahasa Indonesia. Mahir juga dikit-dikit dengan bahasa gaul yang berada di Indonesia. Jadi guys, apa yang menariknya di sini? Kedua-dua ini adalah keturunan dari negara Tiongkok. Salah satunya Seligo adalah orang Indonesia, orang Tionghoa Indonesia. Yang sebelah lagi guys adalah orang asli negara Tiongkok yang saat ini guys tengah belajar ya tentang sastra Indonesia dan juga coba mendalami tentang berbahasa Indonesia. Dan bagi saya nilainya memang sangat mahir, sangat luar biasa orang Tiongkok ini guys, yang sentiasa mempunyai penelitian ya tentang budaya dan juga tentang cerita keturunan orang Tionghoa yang saatnya berada di Indonesia ya. Tentang Seligo juga pun orang bilang nampak ya beliau nggak bisa bahasa yang berasal dari mana tadi itu Shentao kalau saya nggak silap ya. Jadi itu sudah membuatkan bahwa keturunan Tionghoa yang berada di Indonesia mereka sudah beradaptasi ya dan menggantikan bahasa Indonesia seperti mana yang Seligo bicarakan ya di dalam videonya pada kali ini. Apapun ini salah satu perkara yang membuatkan kita bisa menambahkan edukasi juga ya, memberikan kita pengetahuan juga ya. Asalnya kita lihat bahwa orang Tiongkok sangat ya suka sekali belajar tentang jurusan bahasa Indonesia. Begitulah guys ya. Sekiranya kita mempunyai kemahiran ataupun kelebihan ya, mempunyai bisa berbahasa lebih dari satu bahasa utama kita, pasti kita akan mempunyai kelebihan dari segi sektor ya, mendapatkan pekerjaan di perusahaan ya, dari segi wisatanya juga boleh jadi guide tour dan sebagainya. Jadi itu akan memudahkan urusan ya apabila kita mahir lebih dari satu bahasa utama kita, seperti mana yang kita nampak ya, orang Tiongkok ini juga ya bisa sekali lancar ya bahasa Indonesia. Jadi guys, menurut kalian bagaimana guys? Menurut kalian? Jadi silakan tulis di ruangan kolom komentar. Jadi secara totalnya guys, saya sangat suka sekali ya, walaupun kedua mereka ini ya guys adalah orang Tionghoa, adalah orang Tiongkok yang memang aslinya keturunan, tetapi berbedanya ialah ya salah satunya orang Tionghoa dari Indonesia, yang satunya orang Tiongkok asli yang bisa mahir berbahasa Indonesia, dan yang satu lagi ialah Seligo yang memang sudah menggantikan bahasanya adalah bahasa Indonesia. So guys, itu saja. Insyaallah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia. I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.